Satuan Polisi Pamung Praja menggelar razia protokol kesehatan terhadap pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas memarahi pedagang karena tidak menggunakan masker saat berjualan. Kamu melayani orang tidak pakai masker, saya tanya. Sekarang saya tanya, kamu melayani orang, kamu tidak pakai masker, bahaya nggak katanya? Tahu kan resikomu itu dari pandemi. Petugas Satpol PP menegur seorang pedagang yang tidak memakai masker saat berjualan. Pada pedagang, petugas menjelaskan mengenai bahaya tidak menggunakan masker saat melayani pembeli. Tak hanya menindak pedagang yang tak memakai masker, petugas juga membongkar tenda liar milik pedagang dan membubarkan kerumunan. Selain untuk menegakkan perda tentang ketertiban umum, razia digelar guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas, mengingat banyaknya kerumunan PKL yang berjualan dengan menguasai trotoar jalan. Toko, mana nih? Pegawainya nggak masker. Apalagi ada pandemi begini, menyebabkan kerumunan. Kita paham. Masyarakat pada saat ini sangat susah. Banyak korban PHK, banyak korban inilah sambungan kerja ya. Banyak pengadil produksi pedagang. Tapi yang kami harapkan, ikutin aturan. Pemberitahuan aturan. Dia tidak bisa berjualan sembarangan. Apalagi stasiun kereta api yang trotoar segini, jangan diisi semua. Separuh lah, ya kan? Kalau diisi semua, jarak akan susah berjalan kaki kan. Otomatis rawan terpapar. Presenter kondang Raffi Ahmad digugat ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat oleh seorang pengacara. Raffi yang baru saja menerima suntik vaksin COVID-19 perdana digugat karena menghadiri sebuah pesta tanpa protokol kesehatan. Beberapa jam usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tangkapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam foto juga menunjukkan tidak ada jarak fisik. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya mendapat kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tindakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influencer. Saya melihat apa yang diperbuat oleh Raffi Ahmad sebagai perwakilan dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang diundang oleh Istana Negara untuk disuntik vaksinasi pertama kali, itu sudah sangat melanggar asas kepatutan dan kepantasan serta melakukan tindakan ketidakhati-hatian, dan di situ sudah terbukti terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan itu, saya memohon ke pengadilan agar Raffi Ahmad tidak meninggalkan rumah selama 30 hari sejak vaksin kedua. Sebelumnya, Raffi telah menyampaikan permohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Selain digugat, Raffi Ahmad juga akan dipanggil polisi untuk mengusut dugaan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya pada Rabu lalu, Raffi mendapat keistimewaan sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana di Istana Negara. Raffi mendapat kesempatan bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta pejabat lainnya. Pemerintah mewacanakan warga yang divaksin disertifikat dan tidak perlu lagi tes swab jika ingin berpergian. Apakah vaksin aman bagi warga? Kami akan membahasnya bersama epidemiolog UI Tri Yunis Miko. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mbak. Pak, terkait dengan sertifikasi bagi warga yang sudah divaksin COVID-19, tanggapannya seperti apa, dan kalau menurut Bapak ini mekanismenya seperti apa? Apakah setelah komplit vaksinnya yang bertahap 2-3 kali vaksin ini baru layak disertifikasi atau seperti apa? Ya, sertifikasi itu seolah-olah memberikan kekebalan pada orang yang
vaksin begitu. Mhm. Kalau sertifikasi, dan sertifikasi akan berlaku berapa lama? Karena imunitas vaksin COVID-19 baru diteliti 6 bulan. Jadi kalau mau diberikan berapa lama itu berlakunya. Jadi kayak menurut saya sih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bukan sertifikat. Jadi harusnya dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan faktor predisposingnya. Kalau pendidikan kurang, ya diberikan informasi. Kalau pengetahuannya kurang, ya dikasihkan informasi. Kalau misalnya agamanya benar melarang, ya itu dikasih pengetahuan yang besar, pengetahuan yang benar begitu. Jadi harusnya faktor predisposing dibenari, faktor enabling dibenari, faktor reinforcing dibenerin. Nah, baru kemudian partisipasi masyarakat meningkat begitu. Artinya Anda kurang setuju ya Pak ya, bahwa penerima vaksin ini bisa menerima sertifikat untuk bepergian tanpa perlu melakukan swab PCR lagi? Nah, itu yang salah. Kalau menurut saya kan vaksin efikasinya 65%. Apakah dijamin dengan diberikan sertifikat dan tidak di-swab, dia tidak akan sakit? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sakit, apakah dia tidak akan menularkan? Itu yang kedua. Jadi pikir-pikirlah untuk memberikan sertifikat itu karena vaksin efikasinya 65,3%. Baik, jadi masih ada kemungkinan tertular ya Pak sebenarnya ya Pak ya? Iya, masih ada kemungkinan tertular 35% begitu. Ada kemungkinan menjadi carrier juga Pak penerima vaksin? Ya, menjadi karir begitu tidak mungkin ya. Kalau dia divaksin bukan berarti kemudian dia ada virus di dalam tubuhnya. Virus itu sudah inaktif atau sudah mati begitu. Jadi nggak mungkin dia menjadi karir. Baik, sejauh ini menurut Anda memang sertifikasi bagi warga yang sudah vaksin kemudian tidak harus lagi swab itu sebenarnya sebuah kekeliruan. Menurut Anda berarti swab antigen ini masih harus dilakukan bagi warga yang ingin berpergian ya Pak ya? Iya, jadi menurut saya kalau ketentuannya negara orang yang mau berpergian tanpa kecuali. Sampai kapan kecuali. Pak? Kenapa? Kalau misalnya nih Pak. Ya, jadi sampai wabahnya menurun sekali sampai menjadi endemis. Status wabah di Indonesia itu masih wabah begitu, belum jadi endemis. Jadi kalau sampai endemis dan kasusnya sudah bisa diisolasi dengan baik oleh pemerintah kita, baik itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, baru mulai ada kebijakan lain. Mungkin PSBB sudah mulai dihilangkan, kemudian kebijakan-kebijakan yang umum kemudian dibuka pelan-pelan. Jadi mungkin ketika distribusi vaksin sudah menyeluruh dan sudah ada penurunan angka hingga virus ini dapat diisolasi, itu baru boleh tidak ada swab antigen lagi ya Pak ya untuk berpergian ya? Iya, pelan-pelan ya. Jadi kan semua di vaksinasi tidak langsung 1 bulan swab selesai begitu. Itu kan berbulan-bulan begitu. Setahun akan selesai. Mungkin sekarang kita punya berapa dosis? Ya, berarti misalnya habis 300 dosis, 300 juta dosis. Maka yang orang yang akan disuntik adalah 150 orang begitu. 150 juta maaf. Nah, kemudian kalau 150 juta, bagaimana penurunan kasusnya? Itu harus dievaluasi. Nah, kalau penurunan kasusnya sudah sampai endemis, kalau sampai minimal, ya kemudian bagaimana penyebarannya di kabupaten atau provinsi begitu. Kalau mungkin kemudian penyebarannya itu distribusi kasusnya di provinsi atau di kabupaten itu terlokasi dengan baik, kemudian bisa diisolasi dengan baik, dan itu sudah pada tahap di mana wabah sudah menjadi endemis, maka kemudian pelan-pelan dibuka pelan-pelan gitu. Jadi mulai penerbangan kah, apakah mulai dengan
kereta api apa dengan transportasi yang lain begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, tentunya ini yang perlu dimengerti masyarakat ya, bahwa menerima vaksin bukan berarti bebas bepergian, bebas nongkrong, bebas bertemu dengan orang banyak. Apa ya saran Anda atau imbauan Anda kepada masyarakat yang nanti akan menerima vaksin, apa yang harus dilakukan setelah menerima vaksin COVID-19? Jadi vaksin di sini bukan tujuannya untuk herd immunity, bukan atau kekebalan populasi. Jadi kemudian harapannya adalah terjadi kekebalan individu. Dan itu harapannya pada 65% yang disuntik begitu. Jadi bayangkan kalau 35% bagi yang mendapat imunisasi 2 kali, itu akan tidak punya kekebalan karena kekebalannya tidak cukup dengan disuntikan 2 kali. Mungkin 3 kali atau 4 kali. Mungkin ya. Jadi harus ada penelitian lagi untuk mengetahui itu. Nah, kalau itu sudah tahu tujuannya adalah untuk kekebalan individu. Yang kedua tujuan tidak langsungnya adalah untuk menurunkan jumlah kasus di Indonesia yang sekarang sedang ada wabah begitu. Wabah ini di Indonesia wabahnya belum menurun banget sehingga jumlah kasusnya menjadi endemik begitu. Kalau kasusnya sudah menurun dan menjadi endemik di Indonesia, mungkin pelan-pelan kita bisa memplanning bagaimana PSBB-nya, bagaimana kontaknya atau protokol kesehatannya pelan-pelan dibuka begitu. Jangan sekarang. Jadi pada saat sekarang ini adalah pandeminya masih tinggi, kasusnya masih banyak, masih 13.000, masih 11.000, masih 10.000. Itu minta ampun banyaknya dibanding sebelumnya. Jadi kalau bisa itu wabahnya akan kembali ke 1.000 ke 100 begitu sekali. Jadi harapan saya kembali ke 1.100 seperti awalnya dan baru endemis begitu. Baik, terima kasih Pak Triunis Miko, epidemiolog UI sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Pemirsa, Menteri Sosial Risma dan Kepala BNPB Doni Monardo tiba di Mamuju. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.